Penjara Bangkwang di Thailand dikenal sebagai tempat yang menyimpan kegelapan yang tidak hanya berasal dari kejamnya kehidupan di dalamnya. Terletak di Nonthaburi, penjara ini dijuluki Big Tiger karena konon memakan nyawa siapa saja yang tidak bertahan. Dindingnya tinggi dan lembab, cat mengelupas, serta udara yang terasa berat setiap kali seseorang melangkah masuk. Banyak narapidana percaya bahwa udara di sini bukan hanya penuh sesak karena panas, tetapi juga oleh roh para tahanan yang mati mengenaskan. Beberapa meninggal karena eksekusi, beberapa karena penyakit, dan ada pula yang memilih mengakhiri hidup. Malam hari, suara rantai diseret terdengar dari lorong panjang, meskipun semua sel terkunci rapat. Para sipir yang sudah bekerja puluhan tahun pun mengakui bahwa mereka menghindari beberapa blok tertentu saat malam tiba. Ada satu blok bernama Blok C, yang dikenal sebagai pusat kejadian aneh. Lampu di sana sering berkedip tanpa alasan, dan suhu berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Mereka yang masuk sendirian di malam hari sering mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di sudut sel, diam namun menatap. Di Bangkwang, tidur nyenyak hanyalah mimpi yang mustahil. Seorang narapidana bernama Somchai mengaku pernah terbangun tengah malam karena mendengar seseorang memanggil namanya pelan dari luar sel. Saat ia membuka mata, di balik jeruji terlihat wajah pucat dengan mata hitam pekat, menatap tanpa berkedip. Awalnya ia mengira itu teman satu blok yang sedang bercanda. Namun wajah itu perlahan mendekat hingga jarak hanya sejengkal. Saat Somchai berteriak, wajah itu menghilang begitu saja meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Sipir bernama Prasser membenarkan bahwa kejadian serupa sudah sering dilaporkan. Ia sendiri pernah melihat bayangan itu saat patroli, tepat di depan sel kosong yang sudah ditutup bertahun-tahun. Konon sel itu dulu ditempati seorang tahanan yang meninggal dengan tragis setelah disiksa hampir setiap malam. Terdengar suara orang merintih dari dalamnya, seolah seseorang meminta pertolongan. Beberapa sipir muda yang penasaran mencoba mengintip, namun mereka malah pingsan di tempat setelah melihat sosok kurus kering duduk di pojok. Saat dibangunkan, mereka tidak bisa berbicara selama berhari-hari. Blok C kini menjadi wilayah yang dihindari semua orang setelah matahari terbenam. Bahkan narapidana yang terkenal berani pun menolak mendekat, karena mereka percaya roh penghuni lama sel itu masih mencari tubuh baru untuk ditempati. Ruang eksekusi di Bangkwang adalah tempat yang paling dihindari. Dulu digunakan untuk metode tembak, lalu diganti menjadi suntikan mati. Narapidana bernama Wichai menceritakan pengalamannya saat harus membersihkan ruangan itu sebagai bentuk hukuman. Begitu pintu terbuka, hawa panas berubah menjadi dingin menggigil, dan aroma anyir darah memenuhi udara. Saat ia mulai mengepel lantai, terdengar suara langkah berat mendekat dari belakang. Saat menoleh, tidak ada siapapun, tetapi kursi eksekusi bergoyang pelan seolah baru saja digunakan. Wichai mencoba mengabaikannya hingga terdengar suara tangisan. Pria dewasa yang perlahan berubah menjadi jeritan. Lampu ruangan berkelip, dan ia melihat sosok pria dengan dada berlubang besar akibat tembakan. Berdiri memegang lehernya sendiri, pria itu membuka mulut, namun yang keluar hanyalah darah hitam yang menetes ke lantai. Wichai menjatuhkan alat pel dan berlari keluar sambil berteriak. Sipir senior mengakui bahwa banyak yang pernah mendengar tangisan tersebut, terutama saat menjelang tengah malam. Ada kepercayaan bahwa setiap roh yang dieksekusi tidak pernah meninggalkan ruangan ini, melainkan terus mengulang detik terakhir hidup mereka saat ajal menjemput. Karena itulah, pintu ruang eksekusi selalu dibiarkan terkunci rapat kecuali ada perintah resmi untuk membukanya. Di sudut terpencil Bangkwang, ada sebuah sel yang dikenal sebagai sel 7. Tidak ada narapidana yang menempatinya. Namun setiap malam terdengar suara langkah kaki di dalamnya. Narapidana bernama Arun mengaku pernah dipindahkan ke sel yang berada persis di sebelah sel 7. Malam pertamanya, ia terbangun karena mendengar suara wanita bernyanyi pelan. Saat ia menoleh ke arah jeruji, terlihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian tahanan lusuh, berdiri menghadapnya. Rambutnya menutupi seluruh wajah, namun ketika Arun mencoba memanggilnya, rambut itu terbelah, dan di baliknya tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang licin seperti lilin. Arun menjerit dan memukul pintu selnya hingga sipir datang. Saat sipir membuka pintu, wanita itu sudah menghilang. Beberapa sipir mengatakan bahwa sel 7 dulunya adalah tempat seorang napi wanita yang meninggal dengan misterius setelah seminggu mengurung diri. Tidak ada catatan medis yang jelas, namun rumor mengatakan wajahnya meleleh setelah minum racun yang ia sembunyikan. Hingga kini, setiap ada yang menempati sel di dekatnya,
mereka akan mengalami mimpi buruk dan terbangun dengan bekas tangan mencengkram di leher. Sel 7 tetap terkunci, tetapi sosok wanita tanpa wajah itu masih berkeliaran di malam hari. Bangkwang memiliki dapur tua yang jarang digunakan. Narapidana bernama Kiat pernah mendapat tugas mencuci panci besar di dapur itu. Saat ia mengangkat penutup salah satu panci, ia melihat kepala manusia di dalamnya. Matanya terbuka lebar menatap langsung ke arah Kiat. Kiat terkejut dan menjatuhkan penutup panci. Saat ia kembali memeriksa, isi panci hanya berisi air keruh. Ia mencoba melupakan kejadian itu. Namun keesokan harinya sipir bernama Surya yang bertugas di dapur juga mengalami hal serupa. Bedanya, kepala itu bergerak, membuka mulut, dan berbisik dengan suara serak. Konon, dapur itu pernah menjadi lokasi pembunuhan seorang narapidana yang bekerja sebagai koki. Ia dibunuh oleh rekan sesama narapidana karena perselisihan kecil. Lalu kepalanya dipisahkan dan dimasak untuk menghilangkan bukti. Sejak itu, panci besar di dapur tua selalu menimbulkan rasa takut. Beberapa narapidana bahkan menolak makan jika tahu makanan dimasak di sana. Pada malam tertentu, suara ketukan dari dalam panci terdengar jelas, seolah seseorang ingin keluar. Tidak ada yang berani membuka dapur setelah tengah malam, karena mereka percaya kepala itu akan muncul kembali untuk mencari tubuhnya yang hilang. Ada sebuah lorong di Bangkwang yang tidak pernah dilewati siapapun kecuali saat benar-benar terpaksa. Lorong itu menghubungkan blok sel tua dengan gudang penyimpanan barang bukti. Narapidana bernama Pricha pernah mencoba melewati lorong ini sendirian karena ingin memotong jalan. Saat ia melangkah, terdengar suara langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia mencoba berjalan lebih cepat, tetapi langkah di belakangnya ikut mempercepat. Saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Merasa panik, Pricha menoleh sekali lagi dan melihat sosok pria berpakaian tahanan lusuh berdiri hanya beberapa meter, tetapi tubuhnya tidak memiliki bayangan meski lorong diterangi lampu. Sosok itu perlahan mendekat. Wajahnya penuh luka dan matanya menatap kosong. Pricha berlari tanpa menoleh lagi. Sipir senior mengatakan bahwa sosok itu diyakini sebagai roh narapidana yang mati dibunuh di lorong tersebut saat mencoba melarikan diri. Sejak itu, lorong tersebut disebut lorong tanpa bayangan. Bahkan sipir berpengalaman pun memilih memutar jauh daripada harus melewatinya sendirian di malam hari. Di Bangkwang, ada tempat yang tidak hanya gelap secara fisik tapi juga secara roh. Jangan biarkan kisah ini berakhir di sini. Tekan subscribe channel Sangkala sebelum sesuatu menekanmu dari belakang.